Oke, selamat siang Pak. Kita ingin bertanya Pak soal bantuan-bantuan sosial dari pemerintah pusat ke masyarakat. Kira-kira apa saja jenis bantuan yang diterima masyarakat dari pemerintah pusat Pak? Terima kasih. Jenis bantuan yang diterima oleh warga miskin atau dikatakan kurang mampu itu ada yang pertama PKH, yang kedua BPNT atau disebut dengan program sembako, dan selanjutnya ada program Kartu Indonesia Pintar dan ada program Kartu Indonesia Sehat. Untuk PKH sendiri itu bagaimana penjualannya? Siapa yang mendampingi Pak? Khusus yang pertama itu PKH, pada umumnya itu rata-rata keluarga yang mempunyai anak-anak balita, anak sekolah, ya, atau juga ada lansia, dan ini di lapangan didampingi oleh pendamping PKH namanya, yang ditugaskan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Khusus di Kota Siantar jumlahnya ada 35 orang yang tersebar di seluruh kelurahan yang ada di Kota Pematang Siantar. Dan keluarga PKH ini menerima bantuan uang tunai yang jumlahnya berbeda-beda sesuai dengan komponen yang ada di keluarga tersebut. Yang kalau selama ini dicairkan per triwulan, namun akibat pandemi COVID-19 untuk Januari, Kementerian Sosial itu sudah mencairkan bantuan tersebut melalui rekening KPM, keluarga penerima manfaat. Kalau untuk BPNT gimana tadi Pak? Kalau untuk BPNT, bantuan dari pemerintah langsung masuk ke rekening warga untuk tahun ini sebesar 200.000 per KPM, keluarga penerima manfaat. Tapi nggak bisa dicairkan dengan uang, harus dibelanjakan dalam bentuk sembako melalui warung yang kerjasama dengan BRI atau disebut dengan Briling. Jadi komoditinya juga nggak bebas dibelanjakan apa, harus dibelanjakan sesuai dengan pedoman umum program sembako, yaitu yang pertama harus mengandung komponen karbohidrat, contohnya beras. Yang kedua komponen protein nabati, contohnya kacang-kacangan atau tahu tempe. Yang ketiga komponen protein hewani, contohnya telur atau daging. Dan yang keempat adalah komponen vitamin atau buah-buahan. Karena tujuan pemerintah memberikan program sembako ini adalah untuk mengurangi angka stunting. Jadi dibelanjakan langsung, nggak boleh dibelanjakan di luar yang 4 komponen itu. Misalnya beli gula, minyak makan atau minyak goreng, itu tidak boleh. Apalagi diuangkan. Namanya BPNT, bantuan pangan non tunai, artinya tidak bisa dicairkan dalam bentuk uang kontan. Lantas kalau bantuan JPS bagaimana lagi Pak? JPS, Ya. belakangan ini kan bantuan dari pemerintah itu akibat pandemi COVID, dari pemerintah pusat juga namanya ada BST, bantuan sosial tunai. Itu sudah berjalan sampai 10 tahap. Tahap pertama, tahap 2, tahap 3 itu besarnya 600.000 per KPM. Tahap 4 sampai tahap 10 besarnya 300.000 per KPM. Dan itu uangnya dicairkan oleh PT Pos, kerjasama pemerintah dengan PT Pos. Tapi sebagian juga ada warga melalui Bank Himbara. Jadi BST ini kan bantuan sosial tunai akibat pandemi COVID oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Kemensos. Dan juga ada dari pemerintah provinsi, itu hanya 1 tahap berupa sembako. Dan dari pemerintah Kota Pematang Siantar ada namanya
ada bantuan pemerintah berupa JPS, ya. Tahap 1 dan 2 itu sembako, tahap 3, 4, 5 dalam bentuk uang tunai sebesar 200.000 per KPM yang dicairkan melalui Bank Sumut, melalui perjanjian kerjasama pemerintah kota melalui tim gugus yang ditangani oleh Dinas Sosial kerjasama dengan Bank Sumut yang ada di Kota Pematang Siantar. Jadi sudah berjalan 5 tahap tahun 2020. Dan penerimanya tidak boleh dapat lihat. Penerimanya, kalau dia penerima JPS Pemko tidak boleh tumpang tindih. Penerima PKH tidak boleh menerima JPS Pemko, penerima BPNT juga tidak boleh menerima JPS Pemko, penerima BST juga tidak boleh menerima JPS Pemko. Ya. Dan penerima BST provinsi juga dari Kemensos juga tidak boleh, itu yang sudah menjadi KPM dari PKH atau BPNT. Jadi tidak boleh tumpang tindih. Ya. Lantas bagaimana bentuk pendataan yang layak penerima bantuan ini, Pak? Soal pendataan penerima bantuan, nama bantuan sosial ya. Bantuan sosial itu pendataannya melalui pihak kelurahan. Karena sesuai dengan Permensos nomor 5 tahun 2019 tentang DTKS, warga harus proaktif mendaftarkan dirinya ke pihak kelurahan. Jadi pendaftaran itu bukan dilakukan oleh dinas sosial, karena yang tahu warga itu hidupnya bagaimana adalah perangkat kelurahan melalui RT, RW atau kepling yang dilaporkan kepada lurah. Jadi terulang kembali dengan BPNT dengan PKH itu sesuai dengan Permensos nomor 146 garing 2013 bahwa sudah jelas di sana kriteria orang miskin ya, sudah jelas di sana kriterianya dan komponen-komponen apa yang masuk kriteria keluarga kurang mampu sudah jelas. Jadi pendataannya melalui pihak kelurahan. Dan oleh pihak kelurahan menyampaikan hasil pendataan melalui operator 6NG ke dinas sosial secara offline, dan dinas sosial mengirimkan ke pusat data informasi kemiskinan atau Pusdatin yang dibawa kendali oleh Kemensos secara online, dan itu akan ditetapkan melalui penetapan SK Wali Kota, surat dari Wali Kota. Jadi semua jenis bantuan yang ada di pemerintah Republik Indonesia khususnya melalui Kemensos itu harus warga yang ada di DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, sesuai dengan Permensos nomor 5 tahun 2019. Seandainya ada kita temukan atau warga menemukan di sekitarnya ada keluarga yang sangat-sangat butuh bantuan, itu nggak boleh otomatis menerima bantuan sosial dari pemerintah tanpa melalui terdaftar di DTKS. Ya, jadi dasar utama pemerintah Republik Indonesia memberikan bantuan itu harus mengacu kepada DTKS ya, khususnya dari Kementerian Sosial. Nah, seandainya juga ada warga kita temukan sangat-sangat prihatin, ya minimal mau mengurus KIP anaknya sekolah, Kartu Indonesia Pintar, atau KIS, Kartu Indonesia Sehat, tidak bisa dan tidak akan terrealisasi tanpa ada di DTKS. Jadi alurnya itu DTKS dulu. Jadi warga itu harus proaktif lah ya, proaktif, jangan menunggu di data. Kan warga itu yang butuh bantuan, jadi dia harus melaporkan dirinya ke pihak kelurahan melalui perangkat kelurahan supaya terdata di DTKS. Nah, data-data yang terdata tadi nggak bisa otomatis dilaporkan, harus melalui musyawarah kelurahan untuk menentukan apakah warga tersebut layak atau tidak masuk DTKS. Di dalam forum itulah dibahas, ditentukan apakah layak atau tidak. Yang peserta muskel itu ada pihak kelurahan, termasuk perangkatnya RT RW, keplingnya, termasuk tokoh masyarakat. Nah, dan juga dihadiri oleh Dinsos ya.
tokoh masyarakat, tokoh agama, ya itu. Dan disitulah diputuskan apakah layak atau tidak warga tersebut masuk DTKS. Setelah masuk DTKS layak, baru dibuat berita acaranya, dikirimkan ke dinas sosial. Nah, dinas sosial P3A Kota Bansiantar akan menindaklanjuti, mengirimkan secara online ke Kementerian Sosial melalui Pusdatin. Nah, setelah itu ditetapkan dia, baru warga tersebut ada ID-nya, ID BDT-nya, ya. ID BDT, dan disitulah dia resmi. Dan kalau suatu saat dia mengurus anaknya supaya dapat KIP, itulah acuan kita, ya, tetap DTKS. Tanpa ada di DTKS, kita tidak akan mengeluarkan rekomendasi. Karena apa? DTKS itu link dengan semua. Misalnya urusan dengan KIS, berarti berkaitan dengan BPJS atau Kemenkes, ya, Kementerian Kesehatan. Link juga dengan Kementerian Pendidikan. Karena apa? Berurusan dengan KIP. Jadi nggak bisa sembarangan untuk mengeluarkan surat rekomendasi dari dinas sosial untuk mengurus KIP atau KIS tanpa ada di DTKS. DTKS itu menjadi acuan dasar, ya, sesuai dengan peraturan pemerintah. Berarti pendataan itu yang lebih pentingnya. Pendataan. Jadi kita memohon kerjasama yang baik lah dengan semua aparat kecamatan, terutama dengan pihak kelurahan dan melalui RT atau perangkat kelurahan lainnya. Namun ketika dimasukkan ke DTKS belum tentu dapat bantuan karena masih diusulkan. Masih belum tentu. Bukan kalau sudah masuk DTKS bukan berarti langsung otomatis menerima PKH atau BPNT. Akan Pusdatin yang mengelola ini. Ya. Sesuai dengan kriteria atau komponennya, mana keluarga yang layak menjadi penerima PKH, mana yang layak menjadi penerima BPNT. Tapi kalau sudah masuk dia di DTKS, minimal dia sudah bisa menguruskan KIP-nya dengan KIS-nya. Soal misalnya bantuan PKH atau BPNT enggak otomatis. Jadi warga juga harus bersabar. Jangan ketika sudah terdaftar di DTKS sudah otomatis, enggak. Nah, yang perlu masyarakat tahu bahwa bantuan ini kan ada kuota. Kan tergantung keuangan negara. Kalau misalnya kita ada DTKS kita 27.000 KK misalnya, bukan berarti otomatis yang 27.000 KK ini dapat PKH atau BPNT. Ya kan? Kemampuan anggaran pemerintah kan ada. Nah, untuk saat sekarang ini kan bantuan pemerintah itu untuk 10 juta KPM. Jadi kalau misalnya DTKS kita sampai 30 juta KPM, bukan berarti 30 jutanya seluruh Indonesia itu dapat. Nah, berarti kan ada 20 juta KPM yang menjadi daftar tunggu. Nah, apa ini fungsi daftar tunggu? Ketika misalnya ada pemutahiran data, ya, pemutahiran data. Karena data itu kan update setiap tahun. Ya, kita khususnya 2 kali melakukan pemutahiran data khusus di Kota Bansiantar melalui Muskel. Jadi ketika ada warga misalnya yang pada Muskel berikutnya sudah dianggap layak hidupnya, tidak lagi bisa layak menerima BPNT atau PKH, itu kan akan digraduasi. Kan ada graduasi, bukan berarti kalau sudah menerima PKH seumur hidupnya menerima PKH. Itu perlu masyarakat ketahui. Termasuk BPNT. Ketika ditemukan bahwa dia tidak layak menerima BPNT, itu akan digraduasi. Maka penggantinya itulah yang ada di BDT tadi, yang daftar tunggu. Nah, seperti itu dia. Jadi warga juga harus paham, bukan berarti kalau masuk di PKH, jangan mengatakan beras, aku belum dapat beras sampai sekarang. Belum jadi PKH. Semua itu keputusan kementerian, ya, keputusan kementerian. Dan jangan menganggap ketika dia sudah masuk di TKS sudah wajib menerima PKH, enggak. Itu kan kementerian punya. Mana keluarga yang menerima? Ini kan ada SK penetapannya yang penerimanya. Di data BNBA-nya juga penerima PKH kan ada sama kita. Penerima BPNT juga ada sama kita. Tapi penerima PKH ini sekaligus juga menjadi penerima BPNT. Jadi penerima PKH dia menerima uang tiap bulan ataupun per triwulan. Tapi juga tiap bulannya dia dapat BPNT, program sembako, bantuan pangan non tunai. Tapi penerima BPNT belum tentu penerima BPNT bukan berarti penerima PKH. Nah, itu dia. Karena ada juga penerima BPNT yang sudah duda. Ya, yang jelas dia penerima BPNT ada komponennya sesuai dengan juknis di PKH, berarti mereka penerima PKH. Nah, yang jelas penerima PKH bukan berarti otomatis penerima BPNT. Ya. Jadi hanya itu aja masalah di lapangan selama ini karena pemahaman kepada masyarakat itu Pak ya. Iya, perlu pemahaman kepada warga
bagaimana tentang alur dari bansos itu? Bukan berarti kalau udah masuk DTKS langsung berharap bulan depannya, enggak, kan ada alurnya. Nah, ya, ada alurnya, bukan berarti masuk DTKS langsung menerima PKH atau BPNT. Ya minimal terima kasih kita sampaikan kepada pemerintah pusat khususnya melalui Kemensos, begitu besar perhatian pemerintah ini terhadap warga kurang mampu, ya. Ada PKH, ada BPNT, ada KIP, ada KIS. Terakhir karena ada pandemi Covid ada lagi DST. Ya, namun penerima DST ini bukan KPM dari PKH atau BPNT. Itu saja, karena nggak boleh tumpang tindih. Oke, makasih Pak atas penjelasannya Pak. Ya. Mudah-mudahan pandemi Covid ini segera berakhir Pak. Ya, terima kasih.